Kali ini kita akan bicara sedikit keluar dari dunia digital dan masuk ke dalam diri kita. Kesannya filsuf banget ya. MBTI atau yang mungkin biasa lebih kamu kenal dengan istilah 16 personalities adalah sebuah tool assessment kepribadian yang menjelaskan fungsi kognitif seseorang. Kamu mungkin pernah dengar istilah-istilahnya, misalnya ENFP, ESTJ, ISFP, INFJ, dan sebagainya. Tapi seberapa banyak sebetulnya tipe-tipe kepribadian MBTI atau 16 personalities ini mempengaruhi hari-hari kita? Seberapa banyak dia menunjukkan atau mempengaruhi kelebihan dan kelemahan pribadi kita? Bisa nggak seorang ekstrovert jadi penulis buku? Seorang introvert jadi public speaker handal? Seorang feeling jadi debt collector? Dan sebagainya. Selamat datang di Passion Show. Saya Dedi Dahlan. Saya adalah Certified MBTI Practitioner langsung dari MBTI Asia Pasifik. Dan kali ini, yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk kita bahas soal MBTI. MBTI dan 16 Personalities dibuat oleh Catherine Briggs dan Isabel Briggs Myers, yang dibuat di atas teori kepribadian yang ditelurkan atau dilahirkan oleh Carl Jung. Intinya adalah bahwa setiap orang itu berbeda, dan setiap perbedaan antara individu ini bisa dipetakan atau memiliki pola. Perbedaan-perbedaan ini mereka sebut sebagai kata preferensi. Preferensi di sini artinya bahwa MBTI atau 16 Personalities itu bukan kayak zodiak atau CEO yang sudah pasti, sudah fix dan sudah mengotak-ngotakkan orang berdasarkan situasi atau tanggal lahirnya. Karena dalam MBTI, konsepnya adalah preferensi. Artinya kita sebetulnya punya kedua tipe itu, kita punya semua tipe ini, tapi dengan kenyamanan atau dominasi yang berbeda. Artinya, kita punya preferensi untuk cenderung lebih suka salah satunya. Ini bukan berarti seorang ekstrovert misalnya, lantas full 100% adalah ekstrovert tanpa unsur introvertnya. Ini salah, karena kita semua punya keduanya. Kita punya kedua sisi ekstrovert dan introvert. Tapi kita lebih punya kecenderungan, preferensi, lebih nyaman dengan salah satunya. Kalau kamu adalah ekstrovert, berarti kamu lebih nyaman dengan sisi atau gaya kerja atau fungsi kognitif ekstrovert. Tapi bukan berarti kamu tidak bisa berfungsi sebagai seorang introvert. Perumpamaan gampangnya gini deh. Misalnya, kita pergi ke sebuah restoran favorit kita. Kita nggak harus sebetulnya makan di restoran itu, tapi kita suka restoran itu dibandingkan restoran yang lain. Itu adalah preferensi. Ketika kita masuk ke restoran itu, kita biasanya milih makanan yang sama. Itu-itu aja. Berkali-kali kita datang ke sana, itu lagi yang kita pesan, itu lagi yang kita pesan, itu lagi yang kita pesan. Hanya kadang-kadang kita memilih makanan atau menu lain. Itu namanya preferensi. Bukan berarti kita nggak bisa sama sekali untuk makan makanan lain. Bisa aja. Tapi kita lebih suka, lebih cenderung, prefer memilih makanan tertentu, makanan kesukaan kita. Dalam MBTI atau 16 Personalities ada 4 dikotomi. Extrovert dan introvert, sensing dan intuitive, thinking dan feeling, judging dan perceiving. Jadi ada 16 tipe preferensi dalam MBTI. Dan nantinya akan ada kombinasi-kombinasi seperti ini. Misalnya ENFP, ESTJ, ISFP, INFJ, dan sebagainya. Bahkan nyadar nggak? Ada STMJ tuh, pengen ikut-ikutan eksis. By the way, STMJ jelas nggak ada di MBTI ya. Itu mah nama minuman. Susu, telur, madu, dan jahe. Dalam 16 Personalities atau MBTI, setiap dikotomi itu menggambarkan fungsi sendiri-sendiri. Misalnya, dikotomi ekstrovert dan introvert menggambarkan bagaimana seseorang cenderung atau lebih suka mendapatkan energi dan memusatkan perhatiannya. Ekstrovert mendapatkan energi dan mengarahkan perhatian keluar dirinya, dan introvert mendapatkan energi dari dalam dirinya dan lebih cenderung mengarahkan perhatian ke dalam dirinya sendiri. Sensing dan intuitif adalah bagaimana cara orang mengumpulkan informasi atau jenis data yang dia sukai. Seorang sensing lebih cenderung menyukai data-data yang detail dan terstruktur secara berurutan, sementara intuitif lebih menyukai data atau informasi yang gambaran besar, umum, dan general. Thinking dan feeling adalah fungsi pengambilan keputusan. Artinya seorang thinking cenderung lebih suka mengambil keputusan berdasarkan logika, rasio, atau apa yang sepatutnya, sementara seorang feeling lebih suka atau lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan empati dan harmoni.
Akhirnya, judging dan perceiving adalah fungsi kita dalam mengatur jadwal atau mengatur dunia luar diri kita. Seorang judging suka dengan jadwal yang terencana, teratur, dan memiliki kepastian. Sementara seorang perceiving lebih suka mengatur atau menjalani hidup dengan lebih terbuka. Terbuka pada kemungkinan-kemungkinan atau potensi yang akan datang nantinya. Nah, kalau gitu, bisa nggak seorang introvert misalnya jadi public speaker di panggung? Bisa banget. Yang harus kita ingat, dan seringkali saya lihat terjadi kesalahpahaman di luar sana, adalah menganggap MBTI sebagai patokan kemampuan. Ini salah. MBTI bukan assessment kompetensi. Artinya dia nggak menunjukkan level keahlian seseorang atau level kompetensi seseorang dalam skill apapun. MBTI dan 16 personalities hanya menunjukkan preferensi pribadi seseorang dalam berfungsi sehari-hari. Seorang ekstrovert yang tidak pernah latihan public speaking bisa jadi akan kalah telak kemampuan public speakingnya sama seorang introvert yang terus-menerus berlatih berbicara di depan panggung. Seorang judging bukan berarti bisa bikin rencana lebih baik, lebih jago daripada seorang perceiving. Dia hanya punya kecenderungan untuk lebih sering dan lebih konsisten dalam mengikuti rencana dibandingkan seorang perceiving. Jago atau enggaknya seseorang dalam bidang tertentu itu cuma masalah latihan. Contohnya, gua nih yang NFP, yang konon katanya seharusnya nggak bisa diem, nggak tahan untuk duduk di belakang meja, ternyata bisa bikin sampai 6 buku. Berkat sedikit latihan, konsistensi, dan bantuan boost dari STMJ. Susu, telur, madu, dan jahe. Kalau gitu, apa manfaat mengenal 16 personalities atau MBTI kita? Gunanya adalah supaya kita lebih mengenal diri kita dan bagaimana fungsi kognitif kita secara alami terjadi. Apa yang tidak kita sadari selalu kita lakukan dalam hari-hari kita. Apa preferensi kita dan apa kelemahan yang mungkin kita punya dan kita nggak ngeh. Dan apa potensi yang kita punya dan belum kita keluarkan. Dan saat kita berinteraksi dengan orang lain, apakah itu atasan, teman, anggota tim, pacar, istri, selingkuhan kedua, tante, om, sepupu, tetangga, ketua RT, kita jadi tahu bagaimana kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi atau bekerja sama lebih baik dengan mereka. Dan kalau dalam hal jodoh, cocok nggak kita sama mereka? Dengan mengenal MBTI atau 16 personalities kita dan tahu apa kelemahan kita jadi tahu kita harus mempelajari skill apa untuk menutupi kelemahan dan kekurangan kita tadi. Dan kalau dalam hubungannya dengan passion, MBTI itu sebetulnya menunjukkan secara langsung gaya kerja yang kita prefer, cara kerja yang kita suka. Dan ini yang bakal membantu kita untuk ngembangin diri kita, memahami passion kita, cara kerja yang kita suka, dan mengubah passion itu jadi sumber income atau duit. Oke, kalau misalnya kamu suka video ini, kamu tertarik tentang MBTI dan 16 personalities. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini dan kamu tertarik lebih jauh mempelajari topik MBTI dan 16 personalities, misalnya bagaimana menerapkan tipe MBTI dalam pergaulan sehari-hari atau dalam pekerjaan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari, dalam bisnis, atau bahkan dalam ngerayu kecengan, share video ini ke teman-teman kamu, pacar kamu, mantan pacar kamu, calon pacar kamu, atau kecengan kamu, dan kita bisa melanjutkan topik ini ke video berikutnya. Sampai ketemu di Passion Show berikutnya, bareng gua, Dedi Dahlan. See ya!